Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12, kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita udah menentukan stasioner dan interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan menentukan interval kecekungan grafik. Nah, di sini ada dua catatan. Yang pertama, grafik fungsi f itu dikatakan cekung ke atas pada saat turunan kedua lebih dari 0. Kemudian grafik fungsi f cekung ke bawah itu pada saat turunan keduanya kurang dari 0. Ingat, kemarin waktu menentukan interval fungsi naik fungsi turun kita menggunakan turunan pertama. Nah, jadi itu bedanya ketika fungsi naik fungsi turun kita menggunakan turunan pertama. Ketika untuk menentukan interval kecekungan grafik maka kita akan menggunakan turunan yang kedua dengan dua buah catatan ini. Nah, baik, kita ambil contoh. Contohnya masih Ibu ambilkan dari soal yang kemarin, jadi bersambung. Jadi satu soal kemarin kita bisa menentukan beberapa sekaligus. Nah, kita udah menentukan interval fungsi naik fungsi turunnya kemarin. Nah, sekarang dengan soal yang sama kita akan menentukan interval kecekungan grafik. Oke. Nah, fungsinya adalah fx sama dengan negatif 2 sin 2x ditambah pi pada interval 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Maka kita mau menentukan kecekungan fungsi, kita akan mencari turunan kedua. Nah, untuk mencari turunan kedua, maka kita harus mencari turunan pertama dulu. Nah, turunan pertama pertemuan yang lalu udah kita cari, tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi. Berarti ini kalau fungsinya fx sama dengan min 2 sin 2x tambah pi, maka turunan pertamanya adalah min 2, turunan sin adalah cos, berarti cos 2x tambah pi dikali dengan turunan yang di dalam, berarti turunan dari 2x yaitu 2. Kita kalikan 2 kali min 2 jadi min 4 cos 2x tambah pi. Nah, turunan pertama ini kita turunkan lagi, maka akan jadi turunan yang kedua. Oke. Ini turunan pertamanya kita turunkan lagi, berarti min 4. Turunan dari cos adalah min sin, berarti min sin 2x tambah pi dikali lagi dengan turunan yang di dalam, berarti turunan dari 2x tambah pi, yaitu turunannya adalah 2. 2 dikali min 4 min 8, min dikali min jadi plus. Jadi plus 8 sin 2x ditambah pi. Nah, kalau ada yang mempunyai LKS itu di LKS itu keliru ya. Karena di LKS itu turunan keduanya masih negatif 8 ya. Jadi yang benar itu jadi positif 8 sin 2x tambah pi. Baik, seperti mencari fungsi naik fungsi turun, kita juga menentukan stasioner juga. Tapi di sini stasionernya kita menggunakan turunan yang kedua. Kalau interval fungsi naik fungsi turun itu kan stasionernya turunan pertama sama dengan 0. Nah, kalau untuk mencari kecekungan, maka stasionernya adalah turunan keduanya sama dengan 0. Jadi turunan kedua kita kan tadi 8 sin 2x tambah pi berarti sama dengan 0. Kita tinggalkan sin 2x tambah pi, maka 0 dibagi dengan 8 berarti sama dengan 0 ya di sini. Nah, sekarang kita akan memunculkan sin di ruas kanan supaya persamaan trigono yang kemarin kita pelajari itu bisa dipakai yang ini. Nah, ini kan ruas kiri ada sin, ruas kanan juga ada sin. Jadi kalau dia seperti ini, maka kita harus munculkan sin dulu. Nah, sin berapa yang hasilnya 0? Yaitu sin 0. Nah, sekarang ruas kiri, ruas kanan sudah ada sin, maka persamaan trigono yang kemarin, khususnya yang sin nih, Ibu ingatkan yang sin, kita bisa gunakan. Jadi yang ini kita anggap X, yang ini nolnya kita anggap alfa, sehingga terbentuklah sin X sama dengan sin alfa. Nah, sekarang kita cari X yang pertama, bintang 1. Bintang 1 berarti X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Kalau dia derajat, kalau dia dalam radian, berarti 360-nya kita ubah menjadi 2pi. Berarti X kita kan 2X tambah pi sama dengan alfa. Alfa kita adalah 0, berarti 0 ditambah K kali 2pi berarti ya. Berarti K dikali 2pi. Nah, 2X sama dengan
Pi-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 0 dikurang Pi, karena kan kalau 0 dikurang Pi sama juga dengan min Pi ditambah K kali 2Pi. Maka untuk mencari X-nya semuanya kita bagi dengan 2, berarti min Pi per 2 ditambah ini 2Pi dibagi 2 jadi tinggal Pi. Nah, kita dapatkanlah hasil akhirnya X sama dengan min Pi per 2 ditambah K kali Pi. Oke, kita masukkan nilai K-nya mulai dari 0. K sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan ini, jadikan 0 berarti hasilnya min Pi per 2 karena negatif, tidak termasuk dalam interval 0 sampai 2Pi, maka kita kasih tanda silang. Kita lanjutkan, K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan min Pi per 2 ditambah 1 kali Pi, berarti Pi. Berarti X sama dengan min Pi per 2 tambah Pi, kita samakan penyebutnya, berarti min Pi per 2 ditambah ini menjadi 2Pi per 2. Sehingga kita dapatkan min Pi ditambah 2 berarti jadi positif 1Pi per 2. Pi per 2 itu masih dalam rentang 0 sampai 2Pi, maka kita kasih tanda checklist. Oke, kita lanjutkan untuk K-nya sama dengan 2. Baik, untuk K sama dengan 2 kita peroleh X sama dengan min Pi per 2 ditambah 2Pi, berarti X sama dengan min Pi per 2 ditambah, kita samakan penyebut seperti tadi, berarti 2Pi akan menjadi 4Pi per 2, karena 4 dibagi 2, 2 ya, kembali ke atas, berarti min 1Pi ditambah 4Pi, berarti kan plus 3Pi per 2. Nah, 3 per 2Pi itu 3 dibagi 2 itu 1, sekian, berarti masih ada dalam rentang 0 sampai 2Pi, maka kita kasih tanda checklist. Kita lanjutkan, K sama dengan 3, berarti X sama dengan min Pi per 2 ditambah 3 kali Pi, maka kita samakan penyebut seperti tadi, 3Pi akan menjadi 6Pi per 2. Nah, kalau kita tambahkan berarti min 1Pi ditambah 6Pi, berarti positif 5Pi per 2. 5 dibagi 2 itu dapat 2, sekian, berarti udah di luar 2Pi, maka kita kasih tanda silang. Oke, stop sampai K sama dengan 3, udah tidak termasuk, jadi tidak usah dilanjutkan lagi. Kita lanjutkan bintang yang kedua. Bintang yang kedua sama seperti tadi, berarti X-nya itu 2X tambah Pi sama dengan, ikuti rumus yang tadi, berarti rumus yang tadi itu kan Pi dikurang alfa ditambah K kali 2Pi, yang tadi, yang persamaan sin nih. Nah, kita ambil yang ini ya, berarti 180-nya kita ubah menjadi Pi karena soalnya kan dalam radian, dikurang alfa ditambah K kali 2Pi. Oke, lanjut ya, bintang yang kedua, berarti 2 ditambah Pi sama dengan tadi 180-nya kita ubah jadi Pi dikurang alfa ditambah K kali 360-nya kita ubah menjadi 2Pi. Oke, kita masukkan nilai alfa. Nilai alfa kita adalah 0, masukkan berarti Pi dikurang 0 di sini ditambah K kali 2Pi, ininya masih tetap, berarti Pi dikurang 0 sama dengan Pi ditambah K kali 2Pi, berarti 2X sama dengan Pi yang ini kita pindahkan ke kanan menjadi Pi dikurang Pi, karena kan ditambah K kali 2Pi, Pi dikurang Pi 0, sehingga kita peroleh 2X sama dengan K kali 2Pi. X saja sama dengan ini dibagi 2, berarti 2 nya dicoret, tinggal K kali Pi. Oke, kita masukkan nilai K-nya mulai dari 0. Masukkan K-nya mulai dari 0, maka X sama dengan 0 kali Pi sama dengan 0. Oke, 0 masuk dalam rentang 0 kurang dari X kurang dari 2Pi. Sebenarnya tidak masuk ya, karena di sini tidak ada sama dengan, jadi 0-nya tidak masuk. Tapi nanti digambar di stasionernya 0-nya boleh kita masuk sebagai batas paling akhir. Oke, kita masukkan K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 kali Pi sama dengan Pi. Masuk ya dalam interval ini. Kemudian kita masukkan K sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 kali Pi. Oke, di sini dia ada, sebenarnya juga tidak masuk karena tidak ada sama dengannya nih. Kan sini kan tidak ada sama dengan 2Pi nya, berarti tidak masuk, tapi nanti di gambarnya di garis bilangan ini kita masukkan. Kalau kita masukkan K sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 kali Pi, itu sudah di luar ini, maka tidak kita ikutkan atau kita silang. Oke,
Kalau sudah, nah baru kita gambar ke garis bilangan. Jadi yang termasuk tadi 0 ini sebenarnya tidak masuk, tapi kita gambarkan sebagai batas bawahnya. Pi-nya ada di sini, kemudian pi per 2 tadi kita dapatkan dari yang di atas, dari yang bintang 1. Nah, ini kita dapatkan yang ini. Pi per 2-nya. Kemudian pi per 2-nya ada, pi-nya kita dapatkan dari sini, 3 per 2 pi-nya juga dapat dari bintang 1 tadi, kita gambarkan di garis bilangannya. 2 pi sebenarnya tidak termasuk, tapi sebagai batas akhir dari intervalnya Ibu gambarkan di sini ya. Oke. Kalau sudah, maka kita akan menguji turunan kedua. Misalkan kita ambil salah satu nilai X-nya itu pi per 6. Kalau kita masukkan ke dalam derajat, pi per 2 itu kan 45 derajat. 90 derajat. Sebelum 90 derajat kan di sini ada 30, ada 45 dan seterusnya. Kita ambil salah satu yang istimewa, kita ambillah 30 derajat atau pi per 6. Jadi kita ambil titik ujinya pi per 6 di antara 0 sampai pi per 2. Oke, pi per 6 itu kalau kita derajatkan dia 30 derajat. Oke, kita ambil. Oke, turunan keduanya. Turunan keduanya tadi kan 8 sin 2x tambah pi, berarti 8 sin 2x nya kita ganti tadi pi per 6, berarti pi per 6 tambah pi, berarti 8 sin, ini kita coret nih 2 dengan 6 nya, berarti dapat sama-sama dibagi 2, berarti dapat 1 per 3 pi ditambah pi. Kemudian ini kita samakan penyebutnya, pi menjadi 3 pi per 3 supaya penyebutnya sama, sehingga kita peroleh 1 pi ditambah 3 pi berarti sama dengan 4 per 3 pi. Nah, 4 per 3 pi kalau kita derajatkan, nah memang kalau lebih gampang itu dia dalam satuan derajat ya, tidak apa-apa, dalam perhitungan kita boleh alihkan ke derajat, nanti setelah akhirnya kita kembalikan lagi dalam radian. Nah, jadi 4 per 3 pi itu sama dengan 240 derajat. Ingat, kita akan mencari sin 240 derajat. Sin 240 derajat itu sudut istimewa tapi sudah lebih dari 90, maka kita harus menggunakan rumus sudut berelasi. Nah, ingat lagi kemarin udah pernah Ibu ajarkan ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau 240 ini berada di kuadran 3. Kuadran 3 ini kan dari 180 sampai 270, berarti 240 berada di sini. Kalau dia berada di kuadran 3, maka gunakan rumus 180 plus. Nah, akan kita ubah. Sin 240 itu adalah sin 180 ditambah berapa? Hasilnya 240. Jadi 180 ditambah 60 supaya menjadi 240. Nah, maka rumus sudut berelasinya berubah menjadi sin 60. Nah, ini udah pernah belajar di kelas 10 ya, rumus-rumus sudut berelasi. Jadi sin 180 ditambah 60 itu menjadi sin 60. Artinya sin 240 itu sama nilainya dengan sin 60. Tinggal kita lihat tanda min plusnya. Karena dia berada di kuadran 3 itu yang positif hanya tangen. Jadi sin, tan, cos. Jadi tangen yang positif di kuadran 3. Tangen dan kotangen. Nah, selain tangen dan kotangen dia bernilai negatif. Berarti sin di kuadran 3 bernilai negatif. Nah, sin 60 itu kan dalam dalam tabel sudut istimewa itu 1/2 akar 3. Berarti karena dia bernilai negatif, jadilah negatif 1/2 akar 3. Oke, kita pindahkan ke sini. Oke, udah kita dapatkan sin 4 per 3 pi itu adalah min setengah akar 3. Kita kalikan dengan 8, kita dapatkan 8 dibagi 2 berarti 4. Ini ada negatifnya, berarti 4 akar 3. Dia bernilai negatif. Turunan keduanya bernilai negatif, berarti kurang dari 0. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, ketentuannya apa tadi di depan? Kalau turunan keduanya kurang dari 0, nih,
Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah ya. Berarti intervalnya dia cekung ke bawah. Oke, jadi karena turunan keduanya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Oke. Kalau udah cekung ke bawah, kita lihat lagi garis bilangan yang tadi. Nah, garis bilangan yang tadi itu seolah-olah tanda min plusnya belum ada ya. Kita kasih. Nih, ini dia. Baik, tadi kan titik pi per 6 kan beradanya di sini. Berarti setelah kita uji, dia bernilai negatif atau kurang dari 0. Berarti di sini kita kasih tanda negatif. Artinya pada interval 0 sampai pi per 2 ini dia cekung ke bawah. Karena turunan keduanya bernilai negatif. Nah, biasanya pada umumnya dia selalu selang-seling, tapi alangkah baiknya kalian ambil masing-masing perwakilan titik di sini diuji satu persatu. Nah, Ibu ambil pada umumnya saja ya, Nak ya. Berarti kalau di sini min, di sini plus, min, plus dan seterusnya. Tapi alangkah baiknya kalian ambil satu persatu, hitung satu persatu. Oke. Jadi kita dapatkan di sini interval dia cekung ke bawah itu berarti dari 0 sampai pi per 2. Berarti dari pi sampai 3 pi per 2. Nah, kalau dia positif atau lebih dari 0, berarti dia cekung ke atas. Berarti interval cekung ke atas itu dari pi per 2 sampai pi, kemudian 3 pi per 2 sampai 2 pi. Oke, kita buat kesimpulannya. Ini dia. Jadi fungsi cekung ke bawah itu pada interval 0 kurang dari x kurang dari pi per 2. 0 kurang dari x kurang dari pi per 2. Kemudian yang ini juga, dan pi kurang dari x kurang dari 3 pi per 2. Tuh. Pi kurang dari x kurang dari 3 pi per 2. Nah, dengan kata lain yang bertanda positif berarti dia cekung ke atas. Berarti dia cekung ke atas pada interval pi per 2 kurang dari x kurang dari pi. Nih. Pi per 2 kurang dari x kurang dari pi. Berarti antara ini. Sama dengan ini. 3 pi per 2 kurang dari x kurang dari 2 pi. Oke. Berarti cekung ke atasnya tuh 3 pi per 2 kurang dari x kurang dari 2 pi. Oke, jadi sampai di sini kesimpulan yang kita bisa ambil adalah ketika kita ingin menentukan interval fungsi naik fungsi turun, maka gunakanlah turunan yang pertama. Tapi ketika kita ingin mencari atau menentukan interval kecekungan fungsi, maka gunakanlah turunan kedua. Turunan pertama untuk fungsi naik atau turun. Kalau turunan kedua ini untuk cekung ke atas atau ke bawah. Oke, ini harus diingat ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Nanti berikutnya akan kita menentukan tinggal 2 poin lagi, nilai maksimum dan minimum serta apa ya satunya lagi. Kemudian satunya lagi tentang garis singgung. Nah, kalau itu sudah selesai berarti materi kita semester 1 selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.